Salam sehat sejahtera untuk sahabat tani dan pencinta tanaman, semoga hari ini dimudahkan segala urusannya, amin. Dalam menanam, kita tidak perlu lahan yang luas, bila hanya untuk dikonsumsi sendiri sekeluarga, yang penting yaitu, yang kita tanam beragam tidak hanya satu jenis saja. Kita tanam beberapa jenis sayuran yang kita biasa konsumsi sehari-hari. Misalnya kacang panjang, timun, sawi bayam dan yang paling penting yaitu, cabai dan bawang. Menanam sayuran di halaman depan rumah memang bisa menjadi pilihan, alternatif selain menanam tanaman hias atau bunga. Apalagi untuk kawan-kawan yang tinggal di perkotaan atau kawasan yang padat penduduk, keterbatasan lahan tidak menjadi halangan untuk menanam. Menanam di pekarangan, selain kita ambil hasilnya juga bermanfaat sebagai hiasan dan menjadikan lingkungan terlihat asri dan udara menjadi lebih segar. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum kita menanam, di antaranya, yaitu matahari. Sayuran adalah pecinta matahari. Sebagian besar akan tumbuh paling baik dengan 6-8 jam atau lebih di bawah sinar matahari langsung. Sayuran hijau dapat mengatasi lebih sedikit sinar matahari dan tanaman yang lebih menyukai cuaca dingin, seperti selada, akan terus tumbuh sepanjang musim panas dengan naungan tanaman yang lebih tinggi. Tetapi kita tetap harus memilih lokasi matahari penuh untuk kebun sayuran tersebut. Tanah. Tanah adalah faktor terpenting dalam taman apapun dan mungkin lebih penting lagi di kebun sayuran. Sayuran tahunan menghabiskan seluruh musimnya untuk menghasilkan bunga dan buah-buahan. Tanah di kebun sayur Anda harus kaya akan bahan organik. Kompos dan pupuk kandang dapat ditambahkan di dalam tanah, agar tanah gembur dan subur. Idealnya, menanam di pekarangan harus dekat dengan sumber air dan dapur Anda. Sayuran membutuhkan air secara teratur. Buatlah lokasi menanam yang mudah diakses, agar mudah saat kita melakukan penyiraman dan pengontrolan setiap hari. Buatlah bedengan atau lokasi menanam lebih tinggi, ini bisa dengan cara tanah ditinggikan atau diberikan tempat yang disusun sedemikian rupa dari batu-batu bata atau batu-batuan. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah pemagaran. Bila banyak ayam atau ternak lain maka perlu dibuatkan pagar supaya tidak merusak tanaman kita. Pagar bisa dibuat dari kayu atau bambu, bisa juga dari waring, karena lokasi di sekitar rumah, agar lebih indah bisa dicat warna-warni agar terlihat menarik. Menanam di pekarangan, tidak mesti hanya menanam langsung di tanah saja, banyak alternatif yang bisa kita pakai dalam kita berkebun di pekarangan. Kita bisa menanam menggunakan wadah pot, polybag, gelas cup, dan lain-lain. Dan semua mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Sekarang kita ulas lebih detail, cara menanam serta kekurangan serta kelebihan masing-masing tempat menanam tersebut, agar kita bisa menentukan pilihan saat akan memulai membuat kebun rumah ini. Sebelum melanjutkan, sesama petani dan pencinta tanaman sudi kiranya kita saling mendukung, dengan pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Menanam menggunakan pot. Untuk menanam dengan wadah pot, untuk ukuran pot kita sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kita ambil contoh menanam cabai, biasanya, pot yang digunakan untuk bertanam cabai minimum berukuran 24. Untuk mengecek ukuran pot, lihat angka yang tercantum di dasar pot bagian luar. Pot yang terlalu kecil menyebabkan pertumbuhan akar tanaman terhambat karena volume media tidak sebanding dengan perakaran yang terus berkembang. Penggunaan pot ini sangat cocok di lokasi perkotaan yang memiliki pekarangan sempit, seperti di lokasi perumahan. Keuntungan menggunakan pot yaitu cocok untuk di pekarangan yang terbatas, di teras, bahkan di pekarangan yang dibeton atau dipasangi paving block. Mudah untuk dipindah-pindahkan. Tahan lama, dapat digunakan dalam beberapa kali periode penanaman. Mudah dipadukan dengan perangkat lain, terutama jika tanaman juga difungsikan sebagai penghias pekarangan. Misalnya, pot dipadukan dengan penyangga tunggal yang berfungsi sebagai dudukan bagi pot. Pot dapat digantikan dengan wadah-wadah bekas lainnya yang ada di sekitar rumah, seperti kalengket, jerrycan, ember bekas, pot dari kayu ataupun pot dari semen.
Menanam menggunakan pot juga mempunyai kekurangan, di antaranya yaitu mahal, karena umumnya dijual satuan. Mudah pecah, terutama jika pot jatuh dalam keadaan terisi media tanam. Perkembangan akar terbatas. Tanaman kurang kokoh. Selanjutnya, menanam juga bisa dilakukan dalam wadah polybag. Model bertanam ini menggunakan polybag sebagai wadah media tanam. Jadi, selama hidupnya, tanaman akan tumbuh dan berkembang di wadah polybag. Namun, polybag biasanya dijual dalam satuan kilogram. Karena itu, semakin besar ukuran polybag, semakin sedikit jumlahnya. Umumnya, polybag yang dipakai untuk menanam cabai, tomat, atau terong minimum berdiameter 30 cm. Biasanya, ketinggian media tanam dalam polybag minimum 20 cm. Dengan ukuran tersebut diharapkan perkembangan akar tanaman tetap optimal, dan tetap bisa produksi berulang-ulang kali. Menanam menggunakan wadah polybag mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yaitu, harganya lebih murah. Cocok untuk di pekarangan yang terbatas, di teras, bahkan di pekarangan yang dibeton atau dipasangi paving block. Bahkan bisa ditanam di loteng yang memakai semen cordak. Dapat dipindah-pindahkan, tetapi cukup ringkih jika ukuran tanaman dan volume media tanam besar. Praktis, terutama saat membongkar tanaman yang tua. Menanam menggunakan wadah polybag juga mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya yaitu mudah sobek, terutama jika ukuran polybag dan volume media besar sehingga terbatas untuk dipindah-pindahkan. Perkembangan akar terbatas, tanaman kurang kokoh. Selanjutnya, menanam di pekarangan juga bisa dilakukan langsung di tanah. Model ini bisa dibilang sebagai model mini dari bertanam skala komersial yang umumnya diusahakan di lahan yang luas. Jika memiliki lahan pekarangan yang cukup, kita dapat menggunakan model konvensional ini dengan membuat bedengan single row yang berukuran lebar 60 cm dan tinggi 25-30 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Menanam langsung di tanah ini mempunyai banyak keuntungan, di antaranya yaitu perakaran tanaman tumbuh maksimal. Dengan perakaran yang tumbuh maksimal, tanaman lebih kokoh. Pemupukan bisa menggunakan pupuk kimia granul sehingga hemat waktu pemupukan. Efektif diterapkan di pekarangan yang luas, dengan catatan pekarangan tidak dibeton atau dipasang paving block. Untuk menanam langsung di tanah pekarangan rumah ini, juga mempunyai kekurangan, di antaranya yaitu membutuhkan pengolahan tanah, terutama jika tanah di sekitar rumah kurang subur, tanah merah atau tanah timbunan. Kurang efektif jika diterapkan di pekarangan yang luasnya terbatas. Tidak bisa lagi dipindah-pindah, apalagi bila akan memasang tenda acara, maka tanaman kita harus dikalahkan. Untuk cara membuat media tanam, pupuk dan lainnya sudah ada di video sebelumnya, silakan klik tautan di atas, atau lihat linknya di deskripsi. Satu lagi media wadah menanam di pekarangan yaitu menggunakan gelas cup atau gelas air mineral. Cara ini cukup mudah, karena tidak perlu banyak memakai tanah sebab banyak menggunakan media air, atau sering disebut aquaponik, penempatannya bisa digantung atau dibuat rak. Namun, cara ini juga mempunyai beberapa kelemahan, salah satunya yaitu hanya tanaman tertentu saja yang bisa ditanam dalam wadah gelas ini, seperti kangkung dan sawi atau tanaman lain yang bisa hidup di media air. Untuk cara menanam di wadah gelas ini, videonya juga sudah ada, bisa dilihat link tautannya di deskripsi. Pilih model bertanam yang akan kita lakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan luas pekarangan kita, manfaatkan saja barang-barang bekas sebagai wadah media tanam. Dengan kita menanam di pekarangan rumah, tentu banyak manfaatnya, selain menambah indah dan asri halaman rumah, juga kita mempunyai tanaman segar yang siap dipetik kapan saja. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, hijaukan bumi.